Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat kita semua. Ada seorang ayah, dia memiliki 2 orang putri. Nah, kemudian sang ayah ini dia minta ini ya kepada 2 putrinya ini untuk mencari kupu-kupu. Terus akhirnya dia siapkan kan, anak-anaknya juga menyiapkan ini pakai keranjang gitu ya, siapkan juga pakai jaring-jaring begitu. Nah, setelah itu mereka mulailah keliling hutan, masuk sabana dan lain sebagainya untuk mencari kupu-kupu. Nah, di hari pertama itu anak pertama dia mendapat 20 ekor kupu-kupu. Kemudian anak kedua mendapat 25 kupu-kupu. Setelah itu mereka lapor kepada ayahnya. Seneng sekali ini ayah, ini aku dapat 20, anak yang kedua ini aku dapat 25. Seneng banget gitu ya. Akhirnya kan besoknya dilanjut lagi nih. Lanjut lagi nih, anak yang pertama dia dapat 55. Nah, kemudian anak yang kedua dapat 40. Seneng gitu ya. Besoknya lanjut lagi gitu ya. Nah, tapi apa yang terjadi? Ya, setelah beberapa hari ya mereka keliling masuk hutan, masuk sabana dan lain sebagainya, hanya sekedar mencari kupu-kupu, mereka kelelahan. Mereka lelah karena mereka harus berlarian keliling hutan begitu ya. Akhirnya mereka lelah. Nah, akhirnya si ayah ini memanggilkan 2 orang anaknya ini. Oke, ke sini. Kalau gitu bantu ayah untuk membuat kebun bunga. Nah, gitu ya. Akhirnya ayahnya ini dia bantu bersama dengan 2 anaknya tadi, dia bikin kebun bunga. Tapi kan kita tahu ya, kalau bikin kebun bunga itu kan nggak sekedar kasih bunga, kasih bibit, enggak ya. Mereka harus merawat bunganya juga, ya, menyediakan pupuk dan lain sebagainya, sehingga yang dari bibit tanaman ini muncul bunga-bunga yang indah. Nah, dari itu kemudian ajaibnya apa? Setelah bunganya muncul, kupu-kupunya ini datang sendiri. Nah, ini adalah sebuah analogi bisnis ya teman-teman. Bahwa di dalam sebuah bisnis ada kalanya memang mungkin pertama kita harus keliling dulu ini, penjajakan cari sana sini. Tapi yang namanya bisnis, bagaimana kita menciptakan sebuah sistem bahwa customer, pelanggan kita itu yang mendatangi kita. Oke, jadi tema kita ini hari ini adalah tentang marketing, tetapi khusus kepada digital marketing untuk bisnis yang beradaptasi dengan perkembangan zaman. Saya Guru Tafan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kita lanjut lagi nih. Jadi ada perbedaan antara selling ya, menjual itu dengan marketing. Ini kan saya yakin teman-teman membelajar, saya kira mungkin kalau pernah lihat iklan begitu ya. Ada iklan dicari tenaga penjualan, tapi ada juga ini iklan lowongan gitu ya, dicari tenaga marketing. Terus apa ini bedanya? Nah, ini jadi kita ini harus tahu bahwa ternyata antara selling, jualan dengan marketing itu 2 hal yang berbeda. Nah, ini saya membedakan dari 4 jenis ya, 4 jenis sudut pandang. Jadi yang pertama ini kalau kita lihat dari fokus utama. Kalau jualan itu adalah proses menjual barang produk ya, proses menjual produk. Nah, produk ini kan bisa barang atau jasa gitu ya. Kemudian kalau pemasaran itu beda. Kalau tadi kan jualan itu proses menjual produk. Kalau pemasaran, pemahaman memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, ini bedanya ya. Jadi pemasaran adalah pemahaman memenuhi kebutuhan konsumen melalui strategi. Nah, strategi ini kan nanti ada riset, ada pengembangan produk, ada harga, ada saluran distribusi, ada promosi dan lain sebagainya. Nah, sekarang dari sudut pandang yang kedua, dari sudut pandang waktu. Kalau dari sudut pandang waktu, jualan itu adalah di bagian tahap akhir proses pemasaran. Ini jualan di tahap akhir proses pemasaran. Jadi ketika produk itu siap dijual. Nah, bedanya dengan pemasaran, kalau pemasaran itu berlangsung sebelum, selama, dan setelah penjualan. Jadi sebelum penjualan, selama penjualan, dan setelah penjualan. Yang namanya pemasaran itu selalu mengontrol semuanya, itu selalu mengawal semua penjualan. Itu bedanya dari sisi waktu. Oke, sekarang kalau dari sisi pendekatan, bagaimana pendekatan kepada konsumen? Kalau jualan, pendekatannya dilakukan dengan cara persuasif. Apa itu persuasif? Persuasif itu berarti ada upaya membujuk seseorang gitu ya, akhirnya dia mau beli. Jadi kalau saya misalnya seorang penjual ya, atau kita mengenalnya kan sebagai sales gitu ya. Kalau sales itu
Gimana nih cara saya akan membujuk seseorang yang menjadi target saya supaya dia membeli produk saya. Gimana caranya? Yang penting membujuk gitu. Nah, beda dengan pemasaran. Kalau pemasaran pendekatannya bukan persuasif ya. Tapi kalau pemasaran atau marketing pendekatannya adalah strategis. Jadi bagaimana saya membuat sebuah strategi. Nah, kemudian dari sisi lingkup nih. Kalau jualan itu operasional atau sifatnya taktis. Nah, itu jualan. Jadi saya merancang teknik, nah gitu ya. Nanti kan akhirnya akan muncul yang namanya teknik jualan karena sifatnya taktis. Teknik jualan saya harus lebih bagus daripada teknik jualan teman saya yang sama-sama sales. Jagoan mana ini saya dengan teman saya gitu ya, teknik jualannya. Nah, sekarang kalau penjualan itu lingkupnya adalah strategi yang luas. Nah, jadi strategi kan misalnya ada riset, ada produk, harga, saluran, promosi, dan sifatnya adalah untuk jangka panjang. Nah, itu dia. Jadi teman-teman jangan sampai salah mengartikan antara selling ya dengan marketing. Jadi terutama kalau di loker-loker itu ya, lowongan kerja itu biasanya munculnya tulisannya gimana? Dicari tenaga marketing. Nah, harus tahu ini. Oh, kayak marketing berarti bidang kerjanya seperti ini. Tapi kalau di dalam lowongan kerja itu ya tulisannya dicari sales representatif gitu ya, kan ada juga seperti itu ya, sales representatif atau apapun namanya, itu sales, itu jualan. Nah, dua bidang ini tadi itu uniknya adalah bisa dimasuki oleh semua jurusan. Jangan khawatir ini teman-teman. Mungkin kalau misalnya lulusannya dari bahasa bisa nggak terjun di marketing, bisa gitu ya. Jualan juga bisa karena itu adalah basic gitu ya. Dari mungkin jurusan hukum, psikologi, teknik mesin, itu semuanya bisa digunakan semua, bisa dimasuki semua. Ini memang sebuah profesi yang paling fleksibel gitu ya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Ready to glow with La Tulip Glow BB Cushion. Coveragenya begitu sempurna. Samarkan noda pada wajah, menjadikan kulit terlihat halus, lembab, dan selalu terlindungi. Tersedia dalam 3 pilihan warna untuk glowing natural sepanjang hari. La Tulip Glow Series. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Bagi. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran G20. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Yuk nonton siaran televisi digital. Bagaimana ya cara menangkap siaran televisi digital? Pertama, pastikan di daerah Anda sudah ada sinyal siaran televisi digital. Kedua, gunakan antena UHF di dalam atau di luar rumah Anda. Ketiga, pastikan televisi Anda sudah dilengkapi penerima siaran digital DVB T2. DVB T2 merupakan jenis sinyal yang digunakan Indonesia dalam penyiaran televisi digital. Keempat, pilih autoscan, lalu pindai televisi Anda. Bagaimana jika televisi Anda masih analog? Pasangkan set-top box, televisi Anda otomatis menangkap siaran digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Saya mau cerita ini, jadi
di beberapa tahun yang lalu saya punya alumni, dia setelah lulus dia kan bekerja di sebuah dental itu klinik kecantikan gigi. Jadi bukan dokter gigi ya, klinik kecantikan gigi. Waktu itu dia ditanya oleh manajernya, oke, Anda lulusan mana? Gitu ya, lulusan Udinus. Nah, gitu. Dia dengan bangga lulusan Udinus. Oke, IPK-nya berapa? 3,4. Nah, setelah itu, oke, tolong bantu saya untuk merancang strateginya. Strategi di dental itu ya, klinik kecantikan gigi itu. Akhirnya apa yang dilakukan gitu ya? Dia mulai membuka-buka buku lagi gitu ya. Dia mulai mengaplikasikan, mempraktekkan yang sudah dia dapat dia di Udinus ya, tentang ilmu-ilmu marketing. Kemudian dia buat rancang strateginya gini-gini. Dan sukses tuh. Nah itu ya, luar biasa. Akhirnya sukses dia mengembangkan strateginya. Sampai akhirnya dia WA ke saya. Pak Bro, terima kasih ini. Kemarin sudah dapat ilmu marketing seperti ini, ternyata dipakai betulan gitu ya di tempat kerja saya. Nah itu dia, itu adalah ilmu marketing ya. Jadi jangan lupa ini tadi perbedaannya seperti itu antara ilmu marketing dengan ilmu selling, jadi jualan gitu ya. Nah sekarang kita balik lagi, tadi kan ilmu marketing, ilmu pemasaran. Nah sekarang kita khususkan ini. Lantas bagaimana kalau pemasaran itu adalah pemasaran digital? Nah ini saya mengutip dari sebuah definisi ya, menurut Dave Chevy, itu dari bukunya Dave Chevy tentang digital marketing tahun 2016. Digital marketing adalah pemasaran produk atau sebuah pemasaran yang menggunakan teknologi digital melalui internet, media sosial, telepon seluler, atau media lainnya. Nah, definisi ini memang berbeda ya dengan definisi digital marketing di zaman tahun 2000. Memang digital marketing ini kan perkembangannya itu dari tahun 2000 yang dulu. Karena kan tahun 2000 kita masih ingat ya, internet itu masih 1G gitu ya, belum ada 2G waktu itu ya. Semua serba terbatas, tetapi sudah ada itu waktu itu digital marketing. Cuman namanya memang tidak seperti sekarang gitu ya. Teknologinya juga tentu saja tidak seperti sekarang. Waktu itu belum ada medsos. Jadi di buku-buku tahun lama, yang di buku-buku di tahun 2001, Anda tidak akan pernah menemukan kata medsos di situ. Nah ini bedanya ya dengan kalau buku-buku yang sudah modern. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang digital marketing, pastikan bukunya keluaran tahun berapa dicek dulu. Karena informasinya ini perkembangannya luar biasa cepat sekali gitu ya. Nah, jadi di dalam digital marketing ini menggabungkan kekuatan internet dengan teknologi digital. Kita tahu ya bahwa teknologi digital itu perkembangan luar biasa sekali, apalagi setelah ada ketika internet itu menginjak 3G. Mungkin teman-teman masih ingat kapan 3G itu masuk Indonesia gitu ya. Pada waktu di tahun 2000, sekitar tahun 2009-2010, itu teknologi 3G itu sudah mulai masuk ke Indonesia. Nah waktu itu kan ya, dengan ditandai dengan adanya ponsel BlackBerry. Kan ada muncul itu BlackBerry 3G, kan ada BlackBerry yang 2G gitu ya, ada BlackBerry yang 3G. Nah ketika muncul BlackBerry 3G ini ternyata ini mengubah dunia marketing besar-besaran. Waktu itu belum ada WhatsApp, belum ada Telegram dan lain sebagainya, tapi ingat waktu itu sudah ada BlackBerry Messenger. Luar biasa untuk mengubah semua dunia marketing pada waktu itu ya, antara tahun 2009, 2010 dan seterusnya. Akhirnya sampai dengan BlackBerry itu tutup gitu ya, digantikan dengan kekuatan lainnya ya, seperti WhatsApp, Telegram dan lain sebagainya. Nah, akhirnya para pemasar digital, jadi ini orangnya gitu ya, akhirnya dia punya kemampuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dari perilaku konsumen yang berbeda. Jadi ini kalau misalnya saya seorang pemasar digital, yang saya lakukan apa? Saya mencari data, database itu harganya mahal sekali. Sangat mahal. Saat ini kalau mungkin teman-teman di HP-nya, di WA-nya muncul iklan, entah itu iklan mobil lah, iklan suplemen dan lain sebagainya, itu artinya nomor WA kita itu sudah tersebar di para pemasar digital. Karena memang itu diperjualbelikan, faktanya memang begitu ya. Jadi seperti nomor WA saya itu sudah kemana-mana, entah berantah gitu ya, sampai mungkin para sales yang di Jakarta itu sudah kenal saya, tahu nomor WA saya begitu ya. Ya tentu saja kan mereka
ketika mereka akan memasarkan. Nah ini data-data ini sekarang itu luar biasa, menjadi sebuah komunitas gitu ya. Nah kemudian dengan adanya data-data perilaku konsumen tadi ya, akhirnya para konten kreator ya itu bisa membuat konten yang akhirnya dipersonalisasi secara spesifik sesuai dengan audiennya. Jadi saya sendiri juga termasuk praktisi di dalam digital marketing. Ketika saya mengiklankan produk saya bisa memilih ini. Produk saya segmennya untuk siapa? Misalnya produk saya adalah bidang jasa pelatihan. Oke, pelatihan untuk siapa? Audiens saya siapa? Oke, saya kemudian menimbang-nimbang bahwa audiens saya yang cocoknya adalah para praktisi human resource, ya, para HRD, para manajer HRD. Kemudian bidang pelatihan saya untuk para psikolog, cocok banget. Para praktisi hukum, jadi ada lawyer, ya, ada Polri juga, ada kejaksaan. Nah itu. Jadi dengan adanya saya bisa mengumpulkan data-data itu, saya bisa memilih siapa audiens saya, sehingga tepat sasaran gitu ya. Nah, kemudian mengapa harus pemasaran digital? Kenapa sih nggak konvensional aja? Kan ada juga ya orang itu yang merasa begini, Pak, saya ini kan punya usaha konvensional. Saya sudah 30 tahun usaha konvensional juga bisa menghidupi keluarga. Oke, boleh ya, bisa bilang begitu, oke nggak apa-apa gitu. Mungkin mereka juga kaya raya ya dari bisnis konvensionalnya begitu. Tapi pertanyaannya, bisnisnya tadi kuat bertahan berapa tahun? Ya, kuat bertahan berapa belas tahun, berapa puluh tahun? Kuat nggak diteruskan oleh anak-anaknya? Jangan-jangan yang tadi bisnis konvensional itu memang sukses di zamannya. Ketika sudah berganti generasi, anaknya nggak bisa lagi melanjutkan. Nah ini yang perlu diwaspadai. Makanya kenapa tadi saya memilih tema bahwa pemasaran digital ini adalah suatu bisnis yang bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Oke, nah sekarang dari pemasaran digital, kenapa harus pemasaran digital? Yang pertama kelebihannya bahwa pemasaran digital itu dapat dipantau dan diukur. Nah ini teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah mendengar kata Google Analytics. Nah kenapa kok ada embel-embelnya analitiknya gitu ya? Terus ada juga ini Adobe Analytics juga ada. Jadi mereka ya para provider ini mereka membuat sebuah algoritma analitik, fungsinya untuk apa? Untuk memantau dan mengukur. Jadi tahu ini. Jadi kalau misalnya saya punya bisnis begitu, kemudian saya mendaftar akun di Google Analytics, saya ngerti siapa yang mengunjungi toko saya secara online, orang-orangnya siapa saja, mungkin usianya juga seperti apa, sehingga saya bisa memetakan bisnis saya. Bisnis saya ini kalau misalnya saya petakan usia yang mau saya pasarkan tidak cocok untuk usia 20 tahun ke bawah, nggak cocok. Nah, sehingga ketika saya beriklan, saya akan memilih ini. Misalnya lewat Facebook Ads gitu ya. Saya akan pilih untuk usia di atas 20 tahun ya, atau di atas 21 tahun misalnya seperti itu. Nah, sehingga dengan usia-usia yang lebih atau sesuai dengan sasaran saya, harapan saya adalah tepat sasaran, kan begitu. Belum lagi nanti pekerjaan, belum lagi nanti penghasilan gitu ya. Karena saya pernah juga ya waktu itu ya mungkin sekitar tahun 2014 gitu, sekitar tahun 2014 saya pernah beriklan di Facebook. Pada waktu itu saya lupa mengklik ya, lupa mengklik pekerjaan, lupa mengklik pendapatan, sehingga iklan saya masuk kemana-mana, termasuk mohon maaf ini ada pendapatan-pendapatan yang ada di bawah, sehingga iklan saya kemudian muncul komentar kan. Tapi mohon maaf juga, komentarnya juga komentar-komentar masyarakat bawah, isinya sumpah serapah gitu, salah sasaran gitu ya. Tapi itu fakta yang terjadi. Itu karena tadi saya salah memperhitungkan pada waktu itu tentang Google Analytics ya, saya tidak mempertimbangkan. Nah kemudian saya belajar dari situ kan, oh iya ini ternyata ada yang kelupaan ini. Berarti harus saya rubah. Saya harus membatasi usia, membatasi lokasi juga penting juga. Membatasi pendapatan juga penting juga. Nah, Shopee juga punya ya, di dalam kalau di marketplace Shopee itu juga di dalamnya itu ada analitiknya ini.
Jadi kalau mungkin teman-teman punya toko ya di Shopee, itu di dalamnya nanti bisa lihat bahwa di situ nanti ada analitiknya nih. Toko saya dikunjungi berapa orang yang membeli seperti apa, diakses jam berapa saja, nanti ada di situ ya. Kemudian tadi yang pertama kan tadi dapat dipantau dan terukur. Jadi yang kedua yaitu efisiensi dalam optimasi gitu ya. Jadi kalau kinerja iklan kita itu akhirnya kan dengan kita bisa memantau, kita bisa mengoptimalkan materi iklan kita. Dan efisiensi lebih murah ya, dibandingkan kalau misalnya saya iklannya di koran. Saya nggak ngerti datanya itu. Siapa sih yang lihat iklan saya di koran? Saya lihat, saya masang spanduk gitu. Siapa sih yang akan menonton? Blank, saya nggak ngerti. Ya, tapi kalau digital itu kita sendiri yang bisa mantau. Kemudian yang ketiga, jangkauan luas dan tertarget. Nah, ya, jadi kan kita punya platform nih, ada medsos, ada Facebook. Ya, medsosnya kan ada Facebook, ada YouTube, ada TikTok dan lain sebagainya. Target saya yang seperti apa? Kita bisa set di situ. Mungkin teman-teman kalau misalnya terjun ke TikTok for Business itu nanti juga tahu kan. Berarti TikToknya bukan untuk yang joget-joget, tetapi memang khusus yang untuk bisnis gitu ya. Bapak Sukamto, seorang pedagang kaki lima. Setiap kali pulang dari berjualan, merasakan lutut dan pinggang beliau terasa sakit dan linu. Bahkan jari-jarinya juga sering mati rasa, hingga untuk menunaikan ibadah menjadi tidak khusyuk. Ketika Bapak Sukamto melihat iklan Heltik di TV, beliau coba menghubungi nomor yang tertera dan membelinya melalui pesan antar bayar di tempat atau COD. Heltik berisi 60 kapsul, terbuat dari bahan-bahan alami, sudah lolos verifikasi BPOM, serta bersertifikat halal. Kini beliau tidak takut lutut serta pinggangnya terasa sakit dan linu lagi. Dapatkan produk Heltik sekarang juga di apotik-apotik terdekat dan juga bisa pesan antar melalui nomor call center yang tertera. Nyeri sendi dan linu-linu, Heltik solusinya. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia. Jadi rumah BUMN Gunung Kidul ini dibangun untuk mendampingi UMKM agar lebih dikenal di banyak kalangan masyarakat. Salah satu dari 4 prioritas programnya adalah ekspor. Kemudian kami dapat tawaran dari PLN untuk mengikuti pameran di Pasar Senggol Turki. Untuk PLN kami menyampaikan yang pertama terima kasih atas kesempatannya selama ini. Jadi selama 2 tahun ini kami diajak untuk ikut pameran G20, kemudian kami diajak untuk kemarin pameran di Turki. Kami berharap rumah BUMN Gunung Kidul binaan PT PLN Persero dapat menjadi wadah bagi UMKM di Yogyakarta dan sekitarnya. Rumah BUMN Gunung Kidul dari Yogyakarta untuk dunia.
Sekarang saya mau cerita tentang 3 pilar digital marketing. Nah, ini ya. Jadi digital marketing ini ada 3 pilar yang terkenal. Yang pertama tentang customer journey. Apa ini artinya? Jadi customer journey itu kan suatu perjalanan gitu ya. Jadi kalau definisinya itu pertemuan dan interaksi pelanggan dengan merek Anda di semua saluran digital dan non-digital yang membentuk emosi dan persepsi tentang merek Anda. Jadi kalau konsumen itu sudah terbentuk emosi dan persepsinya, itu berarti dia sudah mulai masuk ke dalam perjalanan. Nah, perjalanan ini punya tahap. Di dalam tahapannya, jadi bentuknya tahapan itu bentuknya kan corong ke bawah gitu ya. Ini namanya funneling. Yang pertama dari yang paling atas itu tahap pertama adalah awareness. Jadi awareness itu pelanggan pertama kali menyadari merek dulu. Ini contoh misalnya begini, ada seorang anak SMA mungkin dia lagi kelas berapa? Kelas 12 begitu ya. Dia mendengar kata Udinus. Oh, Udinus ya? Apa itu? Nah, itu namanya awareness. Atau mungkin dia mendengar nama kampus lain. Itu kalau dia sudah pertama kali mendengar itu berarti dia awareness-nya dia sudah mulai tergugah. Oh, ada toh namanya Udinus. Nah, ini awareness namanya. Menyadari merek, menyadari bahwa merek itu ada. Ini makanya harus dibangun. Ya, awareness harus dibangun. Jadi kalau seorang bisnis itu tidak mungkin akan mendiamkan saja barangnya taruh di display kemudian ditinggal, nggak bisa gitu ya. Harus dia membangun awareness-nya kepada orang lain. Nah, setelah awareness-nya itu dibangun, ya kesadaran itu dibangun, perjalanan berikutnya seorang pelanggan adalah consideration. Yaitu mulai apa? Mempertimbangkan berbagai merek. Kan yang namanya paparan atau exposure itu kan tidak hanya dari produk kita ya. Pelanggan itu dapat paparan itu dari ribuan produk pesaing-pesaing kita seperti itu. Jadi kalau misalnya Udinus pun punya pesaing, ada kampus-kampus lain yang sama-sama masang spanduk, sama-sama masang baliho, itu exposure-nya, paparannya itu kepada para konsumen, calon-calon mahasiswa. Nah, kemudian kan tadi calon-calon mahasiswa ini mulai mempertimbangkan kampus mana ya. Nah, itu consideration. Nah, kemudian baru perjalanan berikutnya adalah konversi. Jadi di sini itu pelanggan siap melakukan perubahan. Nah, perubahan ini maksudnya mungkin dia uji coba dulu, dia mulai merasakan dulu, trial gitu ya. Terus kemudian dia mulai membeli, dia mulai merasakan. Tahap berikutnya, nah kalau dia sudah merasakan, masuk ke loyalty, mulai loyal. Kalau loyal ini berarti apa? Pelanggan bisa memberikan rekomendasi ke teman-temannya. Mas Udinus yuk, enak loh. Nah gitu ya, dia akan cerita, oh ternyata ini gedungnya megah, akreditasinya unggul loh. Nah, apa ini kelebihannya unggul? Oh, nanti bisa melamar kerja di kementerian. Oh, itu sampai ke tahap ke sana, dia akan cerita ke teman-temannya. Nah, kemudian yang terakhir, tahap advokasi. Nah, tahap advokasi ini adalah tahap ketika seorang pelanggan mereview produknya. Nah, ini kan biasanya apa nih? Kalau tadi kan calon mahasiswa mendaftar di Udinus, terus kemudian dia kuliah kan. Nah, setelah di dalam proses dia kuliah, dia sudah mulai mereview. Saya kuliah mata kuliah, misalnya mata kuliah marketing. Enak enggak ya? Dia akan bisa mereview. Oh, enak ini dosennya. Oh, mata kuliahnya enak. Oh, ujiannya oke deh. Bisa, nilai saya bagus. Dia akan mereview. Tapi mungkin ada mata kuliah ini, wah ini kayaknya kok susah ya gitu ya. Mata kuliah ini kok kayaknya saya nggak bisa kerja sendiri. Dia akan mereview dan dia akan melakukan evaluasi. Nah, itulah tahapan. Jadi sebuah perjalanan konsumen itu seperti itu. Jadi ini berlaku buat kita semua ya. Saya pun juga begitu. Kalau saya ini sebagai seorang konsumen, saya pun akan mengalami hal yang sama. Mulai dari awareness, consideration, conversion, loyalty, dan advokasi. Semuanya. Nah, tinggal kemudian kan apakah nanti di dalamnya saya puas atau tidak. Nah, itu ya. Jadi para marketer itu semuanya akan berjuang mempertahankan kepuasan pelanggan. Pilar yang kedua. Oke ya, sekarang pilar yang kedua ini, saluran pemasaran digital. Media yang digunakan organisasi atau bisnis untuk mengkomunikasikan atau menyampaikan pesan kepada konsumen. Nah, ini saluran digital ini adalah di mana pelanggan Anda mengetahui bisnis yang Anda tawarkan. Salurannya. Nah, ini contohnya. Saluran
digital itu contohnya kalau melalui pencarian organik. Jadi kalau konsumen melakukan pencarian organik, misalnya pakai Google. Saya pakai Google mencari, misalnya ini, bisnis sablon digital. Nah gitu ya. Kan ada 3 kata tadi, bisnis sablon digital. Itu membentuk sebuah query. Nah, faktanya Google telah melakukan penelitian bahwa dalam setiap detik itu ada 40.000 query yang dihasilkan. Luar biasa seluruh dunia itu. Jadi 1 detik itu ada 40.000 query. Gabungan beberapa kata kunci begitu ya, supaya kata kunci ini masuk ke database mana-mana gitu ya. Kemudian ada yang bentuknya penelusuran berbayar atau Google Ads atau Bing Ads ya, yang punya Microsoft, YouTube Ads gitu ya. Nah, penelusuran yang berbayar ini sifatnya lebih eksklusif ya, karena harus bayar keluar duit. Nah, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah display ads. Nah, ini ada banner ads, pop up ads, sidebar ads. Ini kalau teman-teman lagi buka aplikasi di HP, kemudian ketutup iklan. Nah, itu bagian dari display ads seperti itu. Mungkin kita sebagai customer kadang ini apaan sih gitu ya, ada iklan muncul di tengah-tengah halaman gitu. Tapi kalau bagi mereka yang bisnis, itu ada sesuatu keharusan. Ya, suatu keharusan. Makanya kita ini ada memang antara konsumen dengan pebisnis kadang-kadang ya ada sebuah gesekan dalam tanda kutip seperti itu. Yang satu pinginnya iklan, yang satu pinginnya lewat iklan ya gitu ya. Seperti kalau kita pegang remote TV ya, ada iklan lewat. Nah, itu seperti itu. Kemudian saluran yang lain ada email dan ada medsos. Nah, ini ada Facebook, IG, TikTok dan lain sebagainya. Dan itu adalah saluran-saluran kita. Supaya saluran ini kan ibarat itu sebuah pipa begitu ya. Pipa itu menghantarkan ini loh produk saya kepada konsumen, nyampe enggak dengan saluran seperti itu. Jadi bagaimana medsos itu melihat kita? Medsos itu kan semuanya punya algoritma ya. Mereka akan menandai kita, medsos akan menandai saya. Lewat apa? Yang pertama, jam posting. Jadi kalau saya misalnya, saya punya akun IG saya itu menandai saya. Ini yang namanya Guru Taufan ini kalau posting hari apa ya, yang gitu ya. Kalau posting jam berapa, mereka punya data saya. Jadi kalau misalnya saya terbiasa kalau posting mungkin malam gitu ya, yang longgar malam jam 9 malam, itu mereka punya data. Oh, yang namanya Pak Guru ini kalau posting itu selalu malam. Belum lagi nanti durasi akses, durasinya kapan ini? Berapa lama saya lihat di IG Reels ini yang IG Reels itu kan kita tahu sendiri nih yang memabukkan kita dalam tanda kutip, memabukkan dalam arti kalau sudah lihat IG Reels bablas ya, sampai mungkin bermenit-menit sampai jam itu bisa lupa, ya hati-hati di situ. Tapi itu durasi itu mencatat. Kemudian minat konten. Nah, ketika mungkin teman-teman melihat IG Reels atau apapun gitu ya, YouTube Short dan lain sebagainya, kontennya apa yang paling sering dilihat? Nah, jadi kan geser-geser gitu ya, pakai HP geser-geser, begitu ada yang menarik jadi lebih lama itu. Mereka menandai kita seperti itu. Mereka punya data-data kita. Nah, terus kemudian kalau punya medsos itu kan berarti teman-teman punya akun kan. Nah, akun adalah aset. Jadi rawatlah akun masing-masing. Gunakan akun sebaik mungkin. Kalau bikin akun itu yang serius gitu ya. Jangan pakai nama yang terlalu alay ya, terlalu lebay begitu ya. Tapi gunakan kalau bisa nih pakai nama sendiri, lebih profesional gitu ya. Pakai nama, ya mungkin nggak harus nama jelas lah ya, tapi minimal di situ ada nama kita di situ. Nah, kombinasi angka dan lain sebagainya. Karena ingat ya, akun itu kan ada 3 jenis nih. Ada 3 jenis, ada akun yang aktif, ada akun yang tidak aktif, ada akun spam. Nah, medsos itu menandai itu. Ini mana sih akun yang aktif, yang tidak aktif, atau akun yang mungkin setelah bikin akun ditinggal nggak jelas, itu yang tidak aktif. Tapi akun spam ini yang ditandai juga. Oke, ini orang ini punya akun tetapi isinya iklan terus begitu ya, isinya ini yang nyebar kemana-mana dan nggak pernah ada jeluntrungnya seperti itu. Nah, ini hati-hati. Jadi kita rawat akun kita, karena kan kita nggak ngerti nih bisnis kita itu akan sampai kapan gitu ya. Jadi harus dirawat. Oke, sekarang pilar yang ketiga, konten yang kreatif. Konten kreatif itu kan bentuknya grafis visual, ada teks dan ada video ya yang berinteraksi dengan pelanggan gitu ya.
atau kita bisa sebut dengan nama konten marketing gitu ya. Isinya apa ini konten yang kreatif? Bisa artikel, bisa video, bisa infografis. Nah ini makanya kalau sekarang ini teman-teman siapapun itu bisa menjadi konten kreator. Karena artikel oke gitu ya, bikin video sekarang sudah gampang ya, di aplikasi itu edit video itu sudah gratis ya. Bikin infografis gampang, sudah ada aplikasi yang menyediakan template-template infografis. Nah, yang penting apa? Yaitu harus konsisten. Nah, jadi kalau teman-teman sudah bikin konten, konsistennya inilah yang sulit. Saya mengakui di situ ya bahwa membuat konten yang konsisten, makanya kalau di YouTube ya, YouTube video para YouTuber itu mereka punya daftar. Saya akan upload setiap hari apa? Apakah harian, apakah mingguan atau bulanan? Itu YouTube itu akan menandai kita ini orang ini punya akun serius enggak? Jangan-jangan dia bikin 1 bulan pertama, terus bikinnya berikutnya bulan berikutnya. Berikutnya lagi 3 bulan berikutnya, berikutnya lagi 6 bulan berikutnya lagi ngilang gitu. Tapi ada juga ini yang konsisten mingguan, bisa kan? Setiap hari Senin akan tayang. Atau mungkin ada yang harian. Nah, cuman sekarang ini kalau yang di YouTube itu sudah terbantu dengan adanya apa? YouTube Short ya, setiap hanya dengan durasi 1 menit. Ini membantu ya, membantu untuk konsisten ya, karena dengan video-video 1 menitan itu kan orang cuman apa cepat begitu ya, 1 menit itu cepat hilang gitu ya, cepat hilang kan. Coba Anda perhatikan kalau misalnya Anda melihat YouTube Short lewat begitu ya, lewat kalau nggak langsung cepat sekali lewatnya. Konsisten. Nah, ini saya punya contoh di sini ya, di dalam tayangan ini. Ada teman saya, dia punya bisnis batik namanya Bu Yuli, ya, Yuli Muria namanya sebutannya. Beliau ini punya seorang desainer batik, dia punya IG-nya. Nah, nanti bisa dilihat ya, IG-nya itu uniknya, beliau nggak cuma jualan batik, tapi melakukan edukasi batik kepada masyarakat umum. Muria batik itu batik khas Kudus. Ya, jadi ini loh batik khas Kudus ini batiknya kayak gini, cara perawatannya ya, itu kerennya di situ. Nggak sekedar jualan. Nanti kalau sekedar jualan apa bedanya nih dengan jualan batik di toko-toko, di pasar-pasar, nggak ada bedanya. Tapi kalau dia membuat sebuah konten, ini untuk jangka panjang sifatnya. Nah oke, kemudian banyak sekali nih teman-teman yang tanya ke saya gitu ya, Pak saya punya toko Pak di Tokopedia, di Shopee dan lain sebagainya. Pak bagi-bagi tips dong gitu ya, bagi-bagi tips ini supaya saya kalau mau jualan di marketplace bagaimana. Oke ya, menanggapi tadi pertanyaan seperti itu, di dalam sebuah seminar akhirnya saya menuliskan ini. Oke, tips yang pertama ini, kalau jualan misalnya menawarkan produk murah, tapi ini harus hati-hati ya, ketika produk murah itu bisa terjadi perang harga. Ini para praktisi digital marketing ini pada apa ya, istilahnya menyesalkan begitu terjadinya banyak perang harga. Jadi kalau kita lihat ini tayangan yang ini ya, gambar ini, ada produk topi yang di mahal tapi ada yang dijual dengan harga yang 7 ribuan. Nah, jadi hati-hati ya dengan yang namanya menawarkan produk murah. Nah, tips yang kedua, tawarkan produk yang mahal sekalian atau memang sifatnya premium. Mungkin topinya sama tapi atau bentuknya sama tapi materialnya yang berbeda, jual dengan harga yang premium. Nah, tips yang ketiga, uniknya adalah mengubah sudut pandang. Oke, sekarang kita lihat ya, di gambar ini ada orang jualan baskom. Tahu baskom hanya plastik biasa gitu ya. Itu dijual dengan harga 7.600. Tetapi orang yang kreatif, dia akan mengubah sudut pandang dari baskom ini menjadi apa? Bak pasir untuk kucing atau anjing, untuk binatang, dan dia menjualnya bukan di tempat yang umum, khusus penjualan pet shop, dan dia bisa jual dengan harga 13.500. Kreatif sekali, tinggal mengubah saja tempatnya, mengubah sudut pandang. Lihatnya 13.000, orang yang penggemar kucing yang harganya jutaan melihat angka 13.000 itu murah, tapi kan itu kreatif. Daripada tadi jualan baskom dijual harga hanya dengan 7.600, milih mana gitu ya. Nah, kemudian tips yang keempat, mungkin kalau teman-teman jualan kacamata,
Oke lah, kacamata kemudian dikasih background putih biasa, itu dijual dengan harga 30.000. Tapi kalau mau kreatif, rubah tampilannya ya, latar belakangnya dibuat keren, gradasi dan lain sebagainya, bisa dijual dengan harga 270.000. Milih mana? Nah, itu seperti itu teman-teman. Oke, nah itulah ya sekedar sharing dari saya tentang digital marketing, dan semoga nih teman-teman bermanfaat ya, bahwa materi ini ya nanti bisa digunakan di luar sana gitu ya. Mungkin teman-teman yang menjadi praktisi digital marketing semoga menyukai materi ini, dan sampai jumpa lagi di waktu yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.